memandang sebelah mata sih, kayak apaan sih gitu kan. Kali cuma sebentar. Ini dia nih Hai, yang ditunggu-tunggu. Aku baru Kak. mengagumi karya-karyanya kamu nih. Ini dia nih. Waduh, taruhnya di sini aja ya, gitu ya. Oh iya, boleh. Oke, wow, keren-keren banget nih. Ini nih sahabat nih, apa? Mbak Sukma panggilannya Mbak Uma ya. Uma. Makanya sesuai dengan produk yang dihasilkan juga. Ini pengusaha sekaligus pengrajin Mami Craft. Ya. Mami Makraf. Mami Makraf. Oh iya. Sampai lupa. Itu singkatan dari apa? Mami Uma. Mami Uma. Mami Uma itu dari Mami Uma. Unyu-unyu banget ya panggilannya. Ini thank you ya sudah bersedia ngobrol di Kacamata Mike. Iya Nah, kok. pengen tahu aja nih, kan teman-teman juga ini masih muda banget sih ini usia berapa sih, kelahiran berapa sih, tahun berapa sih? Kayak tahun 90. 90. Oh ya ampun, saya 88 kan, 1988 jadi beda tipis lah ya. Cuman dengan usia sekarang udah 32 gitu ya, dengan punya line bisnis, waduh dia ikutan pengen ngobrol. Line bisnis seperti ini itu banyak yang mempertanyakan gak sih, ih masih muda kok hebat banget sih, atau memuji atau mengapresiasi? Ya, sebenarnya sih di bawah dari umurku juga udah banyak yang orang yang sukses ya. Gitu. Tapi ya alhamdulillah sih kok. Alhamdulillah aja sih pokoknya jawabannya. Oh ya beneran? Ya nggak sangka juga, aku juga nggak nyangka. Tapi kan kalau lihat sekarang banyak banget anak-anak muda ya usianya 25, 20 sampai 30 tahun tuh punya mimpi ini, mimpi itu. Kita mau jadi ini, jadi itu. Semua membayangkan dirinya jadi pengusaha sukses gitu. Tapi kan jalan ke situ nggak mudah kan? Ya betul. Betul ya? Betul. Jangan cuma saya nih, bener nggak pengalaman Betul. pribadi? Jadi tuh sebelum aku di Mami Makraf, aku tuh dulu dari kuliah itu aku udah usaha, aku udah ada jualan. Aku udah jualan, udah beberapa produk dari mulai kamera analog sampai sushi sama teman-teman kuliah. Aku juga sampai jualan krim muka. Jadi Oh jadi emang udah dipelihara gitu, bibit-bibit salesnya gitu ya marketingnya. orang Padang. Oh, sama dong orang Cina, jadi kombinasi yang pas nih. Lalu terus? Ya gitu kok, jadi terus sempat juga ada franchise, terus aku juga ada Mami Ma Organik dan sekarang Mami Makraf. Nah alhamdulillah Mami Makraf yang emang alhamdulillah berjalan gitu. Dapat ya pangsa pasarnya gitu Ya ya. tapi semua itu nggak semudah, nggak langsung kayak gini gitu, semua kita juga proses kok. Ya. Kita juga proses, awal mula juga nggak kayak gini. Tapi waktu itu nggak ada pertentangan kayak bener nggak, kan nggak mudah ya. Orang kok dengernya, wah hebat ya Mbak Sukma gitu kayak. Tapi kan awal-awal pasti struggling banget kan. Iya, awal tuh ini semua tuh berawal dari kerja sendiri. Dari mulai foto produk, semua sampai Instagram tuh semua kita yang pegang Handle gitu. ya. Nah, dari kerjanya juga dari kaki di kepala di kaki itu sendiri. Nah, cuman alhamdulillah sih setelah kita udah lakuin itu semua sendiri, kesininya kita jadi bisa tahu dan ternyata produk kita tuh banyak minatnya. Banyak peminatnya. Tapi mulai dari semua ngelakuin sendiri, betul ya berarti kata orang ya. Kalau mau mulai usaha itu nggak bisa suruh orang, bayar orang untuk di-hire untuk mengerjakan apa yang menjadi mimpi kita. Betul kok. Sebenarnya satu mungkin aku juga berasal dari biasa ya. Tapi mungkin ada juga orang yang mungkin udah langsung jadi karena mungkin sudah banyak modal. Nah kalau aku pribadi sebenarnya aku itu modal pas-pasan, berawal dari ketidaksengajaan sebenarnya. Sebenarnya aku tuh kayak mencocok logi aja dari makanan yang aku tadi makanan organik, sekarang kan jadi kekayuan ya. Jadi keduanya sama-sama ramah lingkungan kan, cocok loginya gitu. Nah dari situlah ternyata si kayu ini banyak banget peminatnya. Di situ akhirnya sekarang jadi lebih ke kayu deh gitu. Tapi Mami Ma Organiknya tetap? masih Masih berjalan dong ya. juga. Nah berarti emang segala sesuatu tuh akan lebih maknyes gitu usaha kalau ditangani sendiri. Betul. Sama yang punya ide sama yang ngejalanin gitu. Betul kok, soalnya kalau kita tuh udah langsung nyuruh orang, nanti kita jadi nggak bisa juga ngejalaninnya. Apalagi kalau orang itu lagi nggak ada. Jadi semua itu kita harus lakuin sendiri, biar kita tuh lebih mateng, nanti kita bisa ngajarin orang. Gitu. Jadi kita nggak juga menciptakan ketergantungan gitu sama Betul, orangnya. iya. Atau jangan-jangan orang yang kita hire
malah buat sendiri dengan produk yang sama. Nggak apa-apa Wih, sih kalau memang itu nggak apa-apa, Mami nggak apa-apa Ima? kalau memang itu sudah rezekinya. Ya mudah-mudahan dari Mami ini juga, karena kita juga banyak kok dari reseller kita dari Indonesia. Nah kalaupun misalnya yang sudah sama aku nih, Ya. dia membuka usaha sendiri juga itu nggak apa-apa, karena nggak apa-apa, namanya juga Rezeki udah rezeki. ada Iya, yang rezeki udah ada yang ngatur. Nah salah satunya kan kita juga ada reseller dan dropshipper kok. Nah dari situ juga sebenarnya sama kan, reseller juga sebagai kompetitor kita dong jadinya kan. Iya. Nah tapi aku nggak masalah di situ, karena ya seberapa banyak sih di Indonesia ini manusia, masa sih nggak bisa bagi-bagi gitu. Pasti dong. Jadi walaupun yang banyak yang jual kayu, walaupun mungkin dari kita juga, dari reseller kita, tapi kita nggak usah takut sama rezeki gitu. Wow. Yang Dicatat penting. nih, maksudnya Mami Ima Craft ya. Ya. Oke, nah tapi ada ini nggak insecurity nggak kayak aduh bisa nggak ya orang ntar anggap aku masih muda, karena orang selalu gitu ya. Kalau problematika yang paling pelik, yang permasalahan paling ini kan orang suka menganggap sepele karena kita masih muda dan lain sebagainya. Banyak, apalagi waktu awal-awal usaha gitu, banyak yang memandang sebelah mata sih, kayak apaan sih gitu kan. Kali cuma sebentar, kayak gitu. Ada yang kayak begitu. Kayak yang Jangan begitu ya. kali kayak musim-musiman aja gitu. Kayak lo Kata angkatan aja lu bertahan sampai kapan gitu. Ya, Waduh banyak julid sih. banget. Banyak banget, ampun. ya ada aja yang kayak gitu kan. Bahkan tapi kan kok balik lagi ya sama diri sendiri gitu. Kalau aku tuh berusaha konsisten aja gitu. Pokoknya nomor satu tuh usaha itu konsisten emang. Kita konsisten, dan kalau emang kita usahanya itu, kita jangan mencak-mencok. Fokus aja ke situ. Mencok. Fokus aja Itu ke good situ. point. Emang orang kadang-kadang suka gitu. Lihat apa gitu di Instagram. Kayak, usaha makanan oke nih. Ngek. Nggak berjalan nggak bagus. Usaha ini bagus juga ngek gitu ya. Jadi gitu ya, Iya. mencok. Betul. Jadi kayak harus konsisten nih. Misalnya kita udah usaha ini, ya even ya di minggu pertama, kedua, sampai sebulan tuh misalnya nggak ada yang beli gitu, atau cuma 1-2, yang terusin aja sih. Iya. Karena aku pun dulu juga kayak gitu, kok nggak langsung kayak begini gitu. Kita diterusin aja posting terus gitu kan. Udah alhamdulillah sih, ya karena konsistensi sih. Karena sekarang enakan cerita sukses. Tapi waktu itu butuh waktu berapa lama sampai, ya pastinya aku yakin dalam hati pasti ada yang ingin mencok-mencok. Aduh mungkin yang lain kali ya, bukannya Mami Makrafi gitu. Kapan tuh? Iya sebenarnya juga sekarang juga udah ada menclok. Udah ke otomotif Makasih, kok. ya. Makasih atas kejujurannya ya Mami. Ada Mami Mau Otomotif. Iya. Gitu kan. Cuman ya si kayu sih lebih kita konsenin. Oke. Tapi waktu itu kelihatan ini ya ketika udah peminatnya udah banyak. Jadi udah pasti kan craft udah pasti, tinggal ekspansi aja. Sekarang ke otomotif dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Wow. Nah kalau otomotif sendiri ngapain? Ya kalau otomotif kita lebih ke ini doang sih kok, kayak jual beli motor second. Karena kan dulu awal mula ayah aku, dia tahun 90 dia jual beli mobil. Jadi aku pengen terusin aja. Emang usahanya ayah aku kembangkan, ya aku usahain. Aku Paling senang unggulan orang kembali. kayak gini ya. Iya nggak sih? Ini naruri bisnisnya tuh dipertahankan. Aku mesti malu. Aku sebagai orang etnis Tionghoa harusnya lebih bisa insting bisnisnya lebih kayak Mbak Sukma gitu ya. Punya bisnis apa ya? Waduh nggak ada. Kasih ide dong. Kira-kira kalau buat saya apa nih? Aduh, apa ya kok? Nah buat teman-teman juga, teman-teman kacamata Mike. Kayak gimana kita bisa menentukan kayak kita usaha ini aja deh gitu. Ada nggak sih tipsnya? Iya, pertama sebenarnya kayak lebih ke apa yang kamu suka. Apa yang kamu suka. Sebenarnya sih aku juga nggak suka kayu ya, ibaratnya ya ampun kayu gitu kan. Tapi aku suka sebenarnya kayak foto. Aku suka fotografi. Jadi aku kayak cuma foto-foto yang ya otodidak sih gitu kan. Aku suka belajar gitu. Nah, pertama pokoknya apa yang kita suka. Kedua itu kita harus tekun menjalaninya. Tekun. Apalagi kalau kita pedagang online shop ya, lebih banyak ke online shop. Kalau online shop itu kita jangan malu untuk posting-posting, karena kita itu tokonya ada di marketplace. Jadi kalau kita nggak posting ya nggak ada yang beli, karena nggak tahu warungnya buka atau tutup gitu. Yang pertama tadi berarti harus konsisten, suka dengan apa yang dikerjakan. Ada yang tertinggal nggak tadi? Ya pertama suka nih, kedua konsisten, ketiga kalau bisa usaha itu kita pegang sendiri dulu. Oke, itu ya semoga bisa menginspirasi. Satu lagi buat kok, teman-teman. keempat. Jadi segala sesuatu itu nggak mesti dari keuntungan. Tapi yang penting kita juga bisa memberi banyak Makna. gitu dari usaha ini.
Tebak-tebak bom manggis Bang saya. Jadi nggak Jadi melulu ngomong- tentang untung. Nggak mesti untung kecil boleh, tapi Iya. yang penting bisa Jalan terus jalan gitu. terus dan memberikan manfaat buat orang lain kali Iya ya, betul, gitu ya. sama aja contohnya kayak aku membuka untuk reseller, dropshipper itu aku sengaja seperti itu sih biar orang juga bisa menjual lagi. Padahal sebenarnya mereka kan juga kompetitor kita dong jadinya Iya. kan. Tapi ya nggak masalah sih buat aku, rezeki udah ada yang ngatur gitu aja sih. Wow, mantep banget. Nah itu semoga memperlengkapi ya buat teman-teman. Siapa tahu yang mau mulai usaha kayak Iya betul. Mbak Sukma, monggo boleh ya dari 4 hal tersebut. Lalu mengembangkan produknya sampai kayak gini nih susah nggak? Sebenarnya susah, awal mula kan cuman brand di sandok. Awal mulanya itu, terus akhirnya sekarang ini kayak lebaran kita bikin yang kayak gini, Iya. bulan sabit sampai ada yang ketupat. Jadinya Itu ide-idenya biasanya datangnya dari? iya ide jadi aku juga sama dari pengrajin. Oh jadi Gitu. benar-benar motor utamanya Craft ini adalah Mbak Sukma gitu ya? Iya, tapi yang bersama. mikirin idenya, Suka, admin sosmednya, foto produknya, jualannya gitu ya? Iya, emang itu sih. Walaupun ada yang bantu, tapi tetap sih kayak gini kan banyak banget ya macam-macam jenis kayunya, bentuknya gitu kan. Jadinya ya kita masih tetap istilahnya pasti kita lagi deh gitu. Orang hanya bantu packing. Wow. Nah, Mbak Sukma, kalau lihat dari perjalanannya Mbak Sukma ya, teman-teman kan lihat tadi sampai sekarang udah bisa ekspor dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita lihat ke belakang gitu, ada nggak momen-momen dalam kehidupannya Mbak Sukma ini yang disesali? Enggak sih, cuman mungkin kuliah aku dulu akunting. Kuliah akunting. Tak gitu gue kuliahnya manajemen aja. Aduh. Oke. Iya sih kayak cuman enggak sih, tapi dari kuliah kan juga udah jualan ya. Iya. Lebih ke Hidup jualan! lebih ke ini sih. Mungkin apa ya? Mungkin tahu gitu dari dulu juga udah lebih serius Iya. intinya gitu. Jadinya sebenarnya sih biar nggak usah kerja kantoran aja sih, kan enaknya kita usaha sendiri lah. Kita yang bisa ngatur, apalagi sekarang udah punya anak. Iya. Jadi bisa tetap ngeliat anak, tetap ngeliat barang. Oh, jadi itu kalau mau boleh diulang lagi momen itu ya, ngambil bukan jurusan accounting, karena ternyata nggak kepake Nggak. sekarang. Oke, ngambil manajemen mungkin ya segala macam. Betul. Lalu kalau emang iya, mulai usaha seperti ini sejak muda gitu. Betul, iya sih. Supaya waktunya lebih banyak. Emang sekarang kalau jadi pengusaha seperti ini nih, waktu sama keluarga sedikit? Banyak. Iya. Kan di rumah nih. Oh, di gitu rumah. kan. Jadi kita masih bisa ya? sama anak gitu. Cuman kan tetap aja ya. Kadang kalau bisa diulang. Iya. Kalau bisa sih sebenarnya ya kuliahnya nggak susah-susah. Kalau bisa dari SMA udah Udah usaha. langsung usaha gitu. Jadi semakin udah sukses dari udah usia lebih muda lagi gitu ya? Iya sih, bener Iya. betul. Kan kalau ini kita lagi masih awal ya, pucuk iya, gitu iya, kan. iya. Belum bisa dibilang sukses juga kan, masih biasa aja. Astaga rendah dia, sukses Biasa ini. Nah sekarang kita biasa kalau di Kacamata Mike pasti kita ngobrol serius, ada juga gamesnya. Wah gila ya tim Kacamata gila. Mike ini. Aku mau nanya dulu nih, kita main yang ya tebak-tebakan lah ya. Jawab dulu nih, karena produk-produknya kebanyakan piring, kira-kira piring apa yang punya negara? Iya. Nggak mungkin tahu jawabannya. Piring apa yang punya negara? Aku Piring juga apa suka ya? terpukau ya. Teman-teman ya, kalau ngikutin Kacamata Mike podcastnya kan pasti terpukau juga. Bukan saya loh ya, saya kasih disclaimer. Bukan saya sekali lagi. Itu tim yang luar biasa yang kerecehannya tingkat dewa gitu kan. Piring-piring apa yang punya negara? Luar Piring apa biasa. ya? Hah? Piring apa ya? Hah? Piring biasa identik dengan apa? Coba aja jawab. Kalau saya nggak yakin Mbak Sukma bisa jawab juga sih ya. Apa ya kok? Nyerah deh kok. Oh nyerah? Nggak apa-apa. Saya kasih tahu ya. Piring apa yang punya negara adalah Bangkok. Oh. Bangkok. Iya Bangkok. Aduh, Oh ya iya kan? Ya kan? Bangkok ya. Bangkok. Oh iya. Dan tapi iya, ngomongnya iya. mesti gini. Piring apa yang punya negara? Bangkok. Gitu kan? Aduh. Ketika dia mendapatkan barang kita, dia harus seneng gitu ngeliatnya. Ya sekarang gimana namanya juga toko nggak dibuka, emang orang tahu. Iya. Kan itu kan istilahnya kayak kita punya toko. Kalau kita tutup, kita nggak posting, berarti orang nyangka tutup kan. Mau toko kita selaris apapun, pasti akan kayak gitu. Kalau misalnya kita tuh nggak posting-posting.